Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar Python ya. Kali ini kita akan menginstal. Ini adalah editor favorit saya saat ini gitu ya. Visual Studio Code ya. Tetap salam semangat belajar selalu. Untuk menginstal seperti biasa kita ke browser terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman masukkan kata kunci itu adalah Visual Studio Code. Oke. Maka akan ketemu dengan Visual code.visualstudio.com gitu ya. Jadi kita klik di sini, kita cari ya. Nah, ini ada menu downloadnya, langsung saja ya. Karena saya punya Windows ya, kita klik download for Windows gitu. Oke, ditunggu sebentar. Jika downloadnya udah selesai, maka teman-teman klik yang bagian di bawah ini ya, maka dia akan membuka tools untuk menginstal gitu. Ini dia, kita ikuti saja ya. Nah, seperti biasa ya, kalau kita pengen baca license agreement-nya, ini boleh teman-teman baca sampai ke bawah gitu ya. Oke, kita terima, accept, nah, kita next. Oke, lanjut ya. Ikuti saja prosedurnya ini, next ya. Jadi nanti saya akan create desktop icon. Oke. Ya, saya tambahkan aja ya. Hal ini diperlukan. Lanjutkan, lanjut kita menginstal. Maka kita akan menginstal. Oke, ini sudah penuh ya. Mari kita saksikan beramai-ramai. Sudah completing the Visual Studio Code setup. Oke, finish ya. Mari kita lihat ya di desktop kita. Nah, inilah dia teman-teman ya, hasil install Visual Studio Code kita. Nah, lambangnya seperti ini ya. Kalau ingin menjalankan tinggal diklik. Oke, ini dia penampakannya setelah kita klik Visual Studio Code ya, welcome. Langkah selanjutnya kita bisa membuat folder ya. Kebetulan ini saya udah bekerja dengan Visual Studio Code ya, ini udah ada folder saya. Dan apa ya, kita pilih dulu extension ya. Karena di sini kita ingin bekerja dengan program Python gitu ya. Python ya, pilih aja yang mana yang banyak ya, yang paling atas biasanya saya pilih seperti itu. Nah, di sini nanti fitur-fitur keunggulan yang dimanfaatkan dari adanya editor yang lebih dikembangkan seperti Visual Studio Code ini ya. Jadi dia nanti bisa ada ya, video sebelumnya saya udah perlihatkan ya bagaimana fitur-fitur yang diharapkan dari dari editor itu yang bagus gitu ya, atau IDE yang bagus itu seperti apa. Jadi dia bisa melinting, mendebug gitu kan. Nah, jadi itu cukup membantu kita mengerjakan program dengan cepat nantinya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa di sini ya. Kalau belum, maka dia akan keluar install seperti ini gitu ya. Nah, bisa dipilih, saya pilih yang ini yang cukup banyak nih ya, yang di download ya atau yang diinstal pada extension Visual Studio Code. Oke, klik di sini ya extensionnya. Setelah itu kita akan membuat folder ya. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa klik new file atau ini adalah new folder gitu kan. Kalau saya sudah ada ini, maka kita juga bisa buka gitu ya, open folder misalnya gitu ya. Kalau kita udah buat folder tersendiri di directory kita bisa open folder. Yang seperti saya punya itu Python, jadi saya Python, lalu saya select folder ya, foldernya itu udah ada yang udah kebuka. Kalau mau menyediakan folder yang lain, tinggal klik folder saja, maka dia akan keluar nih. Ya, ini kebetulan ada file-file yang sudah ada di dalam folder tersebut. Nah, enaknya Visual Studio Code, kita kalau buat file tinggal kita klik di sini, tik gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini, misalnya kita ingin buat file hello ya. Jangan lupa buat dia .p seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini berarti kita udah menyimpan dalam extension dia terbaca itu adalah code Python nantinya gitu. Kita bisa enter misalnya ya.
sudah deh keluar dia di sini gitu ya. Jadi kita bisa buka banyak tab juga sebenarnya nanti ya. Nah, bisa ditulis di sini misalnya print ya, yang bahasa yang biasa ya, yang nggak kemana-mana, hello world gitu ya. Nah, hello world. Nah, lalu sekarang kita tinggal running gitu. Nah, ini bantuannya ya. Nah, apakah kita sudah menulis dengan benar? Enaknya bisa saya ulang tulis lagi ya. Ini keunggulannya kalau kita punya IDE yang sudah lebih banyak yang hal-hal fitur-fitur yang sudah dikembangkan. Nah, ini kan saya buat tanda kurung ya. Dia udah langsung itu, temannya udah langsung hadir gitu ya. Saya butuhnya berdua ini, atau ini gandengan pasangan. Udah selesai gitu ya. Nah, kan kita butuh kutip ya untuk menulis code programnya. Maka dia udah langsung bergandeng ya, keluarlah sepasang gitu kan. Ya, itulah keunggulannya kalau kita punya IDE dengan fitur-fitur yang sudah cukup lengkap gitu ya. Dan teman-teman kalau udah menjalankan idle bisa dibandingkan. Ya, ini kita ketik hello world gitu. Ya, hello world terus ya. Oke, karena ini hanya sekedar untuk instalasi ya. Jadi kita ingin memperlihatkan saja. Kemudian ini kita run ya. Nah, jadi dari hasil runnya nanti bisa kita lihat. Ini dia hasil keluaran kita, hello world yang tadi ya. Jadi dalam satu jendela seperti ini, kita udah langsung bisa lihat kita mau buka file yang mana misalnya gitu ya. Nah, itu udah bisa langsung kelihatan kita mau menulis programnya, ataupun kita ingin membuka sekali banyak misalnya gitu ya. Kita ingin membuka banyak yang ada gitu ya. Nah, kita bisa langsung di sini. Misalnya ini ya. Nah, ini kan ada hello yang tadi, kemudian ini ada program saya yang lain, kita bisa buka di banyak tab di sini. Ya. Lalu untuk keluaran ini itu juga bisa kita pilih ya. Kita mau pilih misalnya kita mau lihat apakah ada problemnya. Kalau ini bisa agak lebih lebar ya. Kita buka gitu ya. Jadi kelihatan. Atau di sini teman-teman, saya nggak mau lah letaknya itu di pinggiran sebelah kiri kanan. Ya, kita bisa pilih misalnya gitu ya. Kita bisa pindahkan dia ke sebelah sini untuk hasil keluarannya. Yang mana yang dirasa lebih enak gitu kan. Kalau saya emang sukanya yang di sebelah sini gitu ya. Ataupun teman-teman mau keluarannya itu di bawah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat keluarannya itu di bawah nantinya. Seperti itu. Dan ini juga bisa kelihatan lebih banyak ya. Problem output, kemudian terminalnya, kemudian debug konsolnya itu seperti apa gitu kan. Ya, cukup menarik ya, terutama untuk indentation atau indentasi dia sangat membantu sekali nantinya ya. Ini sudah jadi ya tempat kita untuk menulis atau IDE kita Visual Studio Code. Maka kita bisa bekerja menulis program dengan asik. Oke, sekian untuk membuat atau menginstal Visual Studio Code. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.